Bayu ini udah di depan mata si sosok tersebut. Ya kita sebut aja dukun siluman gitu kan. Dan ketika udah sampai di depan matanya, Bayu ini langsung nonjok dari kepala si dukun tersebut. Yang dimana si dukun itu tuh sampai terlempar atau sampai mundur ke belakang dan ngerang kesakitan akibat mukanya itu ditampol sama si Bayu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video update terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual dulu, kita sebat but. Dan jangan lupa ngopi. Dari kemarin tuh gue tuh udah sering bilang coy, kata gue juga, kalau kalian mau nanya kayak seputaran naik gunung, trip dan sebagainya ke Instagram gua, langsung DM ke Instagram gua atau lu chat ke WA gua, karena kan di Instagram gua juga udah ada nomor WA gua tuh kan udah tercantum. Lu chat aja, selama itu nanya seputaran pasti gua jawab kok. Tapi kayak lu cuman kalau Instagram gua, "Bang, AP gua harus balas AP" gitu kan. Yang jelas, yang pasti gitu kan kalau mau seputaran Instagram. Dan gue ngingetin lagi nih, jangan yang lu pada nanya, "Bang, gunung ini buka nggak ya? Bang, gunung ini gimana ya?" Gue ini bukan akamsi atau bukan orang yang ngelola atau orang penjaga base camp. Jadi lu jangan tanya sama gue. Sekarang gunung itu udah yang namanya tersedia informasinya di internet. Lu tinggal Google aja, zaman sekarang itu udah canggih bener-bener. Lu nggak mau Google, lu bisa lihat YouTube. Semuanya udah tersedia. Jangan yang apa-apa nanya ke gua tuh. Itu kalau misalkan nggak gua jawab juga takutnya disangka sombong. Tapi emang sekarang udah nggak gua jawabin sih, karena gedek aja gitu kan. Nanya tentang Gunung Slamet nanya ke gua, giliran gunung lain ke gua. Ya elah apa-apa gitu kan. Dan sudahlah, pokoknya intinya jangan yang nanyain gunung ke gua gitu kan. Dan sekarang kita bakal lanjut dan terusin cerita yang kemarin. Jadi kemarin itu bisa dikatakan si Bayu ini udah sampai nemuin si orang atau warga yang hilang gitu kan. Dan sampai akhirnya istirahat. Nah ketika udah istirahat ini kan memang udah gak ada kejadian apapun lagi kan. Tapi cuy, dalam jadi tidur, udah sholat gitu kan, tidur sampai siang gitu kan, sholat zuhur dan sebagainya. Sebenarnya ada sedikit kekhawatiran apakah dari kejadian ini akan berimbas ke si Bayu ini. Tapi Bayu ini tidak terlalu memperdulikan dan masa bodoh kalau memang dia atau si demit ini tuh bikin perhitungan apalagi sama si dukunnya. Bayu pun gak akan tinggal diam. Tapi Bayu juga bakal bikin perhitungan dengan tempat tersebut. Yang pada intinya Bayu ini bakalan ngobrak-ngabrik tempat tersebut nih cuy. Tapi karena memang gak bisa sembarangan, atau Bayu juga harus mempersiapkan dirinya. Jadi kayak ya mungkin sehari atau 2 hari lah nanti dia bakalan coba ke sana tuh pada saat itu. Singkat cerita, 1 hari setelah jadi kejadian tersebut kan ketemu malam lagi nih. Ketemu malam lagi. Pada saat itu pun kondisi malam hari itu masih sama. Dan Bayu pun kayak ngerasa sudahlah, yang penting gak ada kejadian apa-apa. Dan Bayu pun entah kenapa pada saat itu tuh ngerasa badannya itu ngantuk.
Iya, biasanya tidur jam 11, jam 12, tapi ini sekitaran jam 9. Untungnya udah sholat isya gitu kan, dia udah mulai ngantuk kan. Akhirnya masuk ke dalam kamar dan cobalah istirahat. Sempat ditegur sama orang tuanya, kok tumben banget nih anak gua tiba-tiba tidur cepet. Ya memang sih nggak ada larangan untuk tidur cepet, tapi kayak ada yang aneh. Menurut penglihatan dari orang tuanya, Bayu ini kayak agak kurang bergairah atau kurang bersemangat gitu. Tapi menurut Bayu sendiri sih pada saat itu biasa-biasa aja, karena memang matanya aja yang ngantuk. Singkatnya, Bayu ini tidur lah. Nah, ketika dalam tidurnya ini, Bayu ini mimpi. Dan dalam mimpinya itu tuh ketemu manusia berkepala kerbau. Sosok ini tuh kayak ngancem si Bayu, lu jangan ikut campur dengan urusan yang ada di gunung ini. Atau kayak seolah Bayu ini diancam supaya nggak ikut campur dan akan dibikin perhitungan gitu kan. Tapi walaupun itu cuma sebatas mimpi, Bayu pun berontak, nggak peduli. Kata Bayu tuh, lu siapa dan lu udah ngeganggu namanya kenyamanan di kampung ini, dan gua bakalan bikin perhitungan sama lu. Di situ pun dalam mimpinya ada sebuah pertarungan, atau yang bisa dikatakan mereka ini gelut nih cuy. Benar-benar kayak tonjok-tonjokan, tampol-tampolan. Tapi ternyata Bayu ini kalah. Bisa dikatakan kayak keteteran dan benar-benar dibikin babak belur sama si sosok yang ada di dalam mimpi ini. Tapi cuy, ketika Bayu dalam mimpi ini, yang aslinya Bayu ini benar-benar teriak berontak-berontak yang bikin khawatir dari kedua orang tuanya. Orang tuanya itu kayak, Bayu bangun Bayu, sadar gitu. Nah, yang dirasain sama si orang tuanya, badan si Bayu ini panas. Bukan karena panas demam, tapi benar-benar pure panas. Entah suhunya itu berapa gitu kan. Orang tuanya ini sempat ngerasa heran kan, kok bisa, apalagi dengan kondisi kayak ngamuk-ngamuk, kayak kesurupan. Tapi menurut orang tuanya bingung, ini kesurupan atau gimana gitu kan. Dan orang tuanya cobalah mau manggil ke beberapa orang atau ya beberapa warga yang agak sedikit paham dan ngerti gitu kan. Akhirnya ibunya ini pergi. Ibunya pergi, sedangkan bapaknya ngejagain si Bayu. Yang dimana dijagain ini takutnya terjadi kenapa-napa ya, karena kan kalau tenaga ibunya itu bisa dibilang iya kecil kan. Nah, dalam kejadian itu ketika megangin anaknya dan merhatiin anaknya terus, tiba-tiba Bayu ini kesadar dan kayak astagfirullahaladzim. Bayu tahu dan Bayu pun masih kontrol bahwa badannya itu benar-benar terasa sakit semua. Dan ada sebuah kejanggalan juga di mana badannya ini semua terasa panas. Di situ pun ketika nengok ke bapaknya itu kayak, wah, matanya itu benar-benar kabur sama sekali. Sempat ditegur sama bapaknya ini, baik, lu aman, lu nggak apa-apa kan. Tapi Bayu nggak ngomong sepatah kata pun, bangun dari tempat tidurnya. Dia tuh langsung duduk sila nih, dan sambil menjemin mata, Bayu ini baca doa dan minta pertolongan supaya dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan tanpa seolah-olah kayak omongannya atau doanya ini benar-benar dijabah langsung gitu kan. Itu yang awalnya badannya itu panas, itu seketika langsung dingin lagi. Dan Bayu ini langsung nanya, ibu kemana atau mama kemana gitu. Tadi manggil beberapa warga, loh kok iya ya, kok belum yang namanya datang, padahal ini udah setengah jam gitu kan. Bayu sempat ngerasa khawatir, dan sampai akhirnya Bayu ini buru-buru lari keluar. Dan ketika keluar, ibunya udah tergeletak di teras. Bayu ini langsung teriak, Pak, ibu nih, tolongin gitu kan. Akhirnya dibopong tuh emaknya tuh ke dalam. Dan Bayu bener-bener mukanya tuh murka dan kesel banget. Emaknya ini seolah kayak udah dijailin atau ngerembet ke emaknya gitu kan. Yang dimana sosok ini mungkin gak bisa bikin perhitungan sama si Bayu, tapi justru bikin perhitungannya sama orang tua atau keluarga terdekatnya. Bayu tuh bener-bener tangannya ini ngepel gini kan.
Wah, nggak bisa dibiarin. Dan di situ pun Bayu langsung ngambil senter dan pamitan ke bapaknya. Dan bapaknya nggak ngomong sepatah kata pun karena tahu bahwa anaknya itu bener-bener mukanya tuh marah dan murka banget. Di situ pun bapaknya cuma bisa berdoa doang. Singkat cerita, Bayu ini bakalan pergi ke hutan atau ke gunung yang memang ada dekat rumahnya itu gitu. Tanpa berpikir lama-lama, Bayu ini jalan sendirian. Jalan dan sampailah ke tempat atau ke lokasi yang dimana itu adalah tempat yang kemarin didatengin sama si Bayu nih. Ke tempat pesugihan itu gitu kan. Bayu ini cuma bisa ngelirik kanan kiri. Ya, di situ memang nggak ada siapapun. Bayu cuma duduk, dan ketika duduknya ini Bayu tuh bener-bener zikir terus, zikir sampai akhirnya ada suara. Pergi dari tempat ini. Ini adalah balasan dari kamu yang sudah lancang berani ikut campur urusanku. Bayu langsung melek. Dan ketika melek, ternyata di depannya ada satu sosok. Perawakannya benar-benar mirip kayak manusia. Tapi Bayu tuh yakin bahwa yang di depan ini memang benar manusia. Tapi di sisi lain, selain manusia, jadi kayak udah setengah manusia dan setengah siluman nih. Benar-benar orang atau manusia yang sudah bersekutu kental banget sama demit atau sama setan. Udah bukan dinamakan manusia lagi. Bayu ini bangun dan lari sekenceng-kencengnya dengan ngepelin tangannya. Sosok ini tuh sebenarnya udah kayak ngerafalin mantra, entah apa yang dibaca, tapi seolah kayak nggak mempan. Dan Bayu ini udah di depan mata si sosok tersebut. Ya, kita sebut aja dukun siluman gitu kan. Dan ketika udah sampai di depan matanya, Bayu ini langsung nonjok dari kepala si dukun tersebut, yang dimana si dukun itu tuh sampai terlempar atau sampai mundur ke belakang dan ngerang kesakitan akibat mukanya itu ditampol sama si Bayu ini kan. Dukun itu cuma megangin mukanya doang sambil natap tajam ke si arah Bayu. Sedangkan Bayu cuman bilang, balikin nyokap gua dan jangan pernah macem-macem dengan kampung gua, apalagi macem-macem sama keluarga gua. Dan gua bisa pastiin malam ini akan gua selesain semuanya. Bayu itu bener-bener langsung lari lagi dan loncat megang itu sosok, langsung ditonjok, dihantem-hantemin. Sosok itu tuh kayak ngerang kesakitan. Iya, kalau kita juga kalau ditampolin kan kesakitan cuy. Itu bener-bener kayak dihantemin terus, brak aja. Bener-bener ditampolin. Dan Bayu ini udah kayak ngerasa bahwa dirinya udah menang gitu kan. Bayu cuma natap tajam. Kalau lu masih ada di sini, gue bisa pastiin lu nggak akan selamat, atau ya lu bakalan gue binasakan gitu kan. Bayu itu pergi ke salah satu tempat kayak udah punya feeling aja bahwa emaknya itu jiwanya itu ditahan di situ. Sampai akhirnya ada sebuah kayak tempat, itu tuh bukan gimana ya, jadi tempat kayak persembahan, entah itu tempat yang disakralkan atau bukan, tapi kayak duduk terus wirid terus nih, zikir terus zikir. Dan perlahan di situ tuh ada sebuah cahaya, yang dimana cahaya itu kayak ngeblesat atau kayak wush kenceng gitu kan. Dan Bayu sadar bahwa di depannya itu ada cahaya yang kenceng banget, dan langsung buka mata dan nengok bahwa di area sekitar itu udah sepi, termasuk dukun siluman ini tiba-tiba udah hilang gitu aja. Dan sampai akhirnya Bayu ini niat buat pergi. Dan sebelum pergi dari tempat yang namanya angker tersebut, entah pada saat itu Bayu ngomong ke siapa, tapi Bayu itu cuman bilang, ini peringatan terakhir. Kalau masih berani muncul dan nampakin, akan kupastikan tempat ini
benar-benar akan diacak-acak. Akhirnya Bayu ini pergi dong. Nah ketika pergi ini banyak sosok kuntilanak pocong, termasuk genderuwo itu yang menghadang si Bayu. Tapi Bayu cuma natap tajam doang ke sosok-sosok mereka, seolah kayak nampakin, lu itu bukan apa-apa, bukan lawan gua dan bukan tandingan gua. Kalau memang kalian semua berani, maju gitu kan, kayak ditantangin. Karena ketika muncul penampakan kayak pocong dan kuntilanak itu, Bayu itu benar-benar natap tajam dan berdiam diri aja, berharap kalau mereka itu berani buat ngelakuin sesuatu hal gitu kan. Tapi nyatanya sosok ini tuh cuman merhatiin aja. Tapi karena memang Bayu juga udah lagi kesel, lagi marah dan murka gitu kan, bener-bener yang namanya tuh kayak sebelum pergi bacain doa, bacain surat, seolah kayak ya didoakanlah semua jiwa-jiwa atau ya demit-demit yang ada di situ tuh bener-bener didoain. Gimana caranya nggak ganggu lagi ke warga dan kembali seperti sedia kala gitu kan, seperti sebelum-sebelumnya ya, dimana kehidupan demit sama manusia itu masing-masing aja, jangan pernah ada yang ganggu. Dan setelah baca doa itu akhirnya si Bayu ini pergilah ke rumahnya, dan ketika sampai ke rumah alhamdulillah nih cuy, nyokapnya itu kembali lagi normal. Dan disitu pun nyokapnya cuma bisa meluk, termasuk sama bapaknya si Bayu juga meluk gitu kan. Alhamdulillah anak gua nggak apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya setelah dari kejadian itu Bayu ini melakukan yang namanya ngabisin sisa hari-harinya kayak ya udahlah. Karena memang setelah dari kejadian itu udah nggak ada yang aneh-aneh lagi nih. Jadi setelah Bayu ini nyamperin kedua kalinya, sekitaran 2 hari itu normal semua. Dan Bayu pun udah nyuruh ke warga kampung untuk melakukan aktivitas lagi kayak seperti biasanya. Ya ada yang nongkrong, ada yang main, dan itu tuh Bayu itu ngajak temen-temennya buat nyontoin ke yang lainnya. Karena tidak perlu ada yang ditakutkan lagi. Ya Bayu tuh udah bilang bahwa di tempat ini udah nggak ada yang namanya setan atau demit lagi. Nah ketika Bayu ini udah mulai coba ke banyak warga untuk mengedukasi bahwa tidak perlu ada yang ditakutkan lagi, itu tuh melambat laun kan perlahan kayak udah mulai berani nggak ada. Dan Bayu ini juga kan tinggal di kampung ini bisa dikatakan cutinya lumayan cukup lama, ya mungkin kurang lebih sekitaran 1 bulan, dan ngerasa bahwa wah udah mulai normal lagi nih, ya sudahlah waktunya istirahat. Tapi dikirain itu bakalan selesai. Ternyata lagi-lagi kali ini itu bukan yang namanya si Bayu ini atau dari kampung ini tuh kehilangan warga, melainkan semua warga kampung di situ kayak kena penyakit aneh, kayak diteror, kayak disantet, kayak diguna-guna. Bayu ini kayak wah udah nggak beres nih, karena ketika ngelihat satu korbannya Bayu udah tahu bahwa di dalam si manusia ini atau yang sakit ini nih warganya, itu tuh ada makhluk halus atau ada setan yang masuk. Dan itu tuh Bayu juga kayak ngerasa nggak bisa nih kalau kayak gini. Wah ternyata memang sosoknya ini masih benar-benar pengen yang namanya murka atau kesel, ya pengen bikin perhitungan gitu kan, nggak terima mungkin kan. Bayu ini langsung ngedoain orang-orang yang memang pada saat itu kena penyakit, dan alhamdulillah itu berhasil cuy. Sampai akhirnya ada satu demit atau ada satu orang yang kesurupan demit ini gitu kan, sampai ngancam. Kamu sudah melakukan kesalahan, dan ini adalah balasan dari apa yang telah kamu perbuat. Dan sosok yang ada atau masuk ke dalam manusia atau ke warga kampung ini, itu tuh ketawa-ketawa terus walaupun bisa diusir. Bayu itu cuman bisa ngeretin gigi kayak kesel banget gitu kan. Singkatnya nggak bisa nih kalau kayak gini terus-terusin dibiarin gitu kan. Bayu ini coba mau bikin perhitungan, yang pada akhirnya Bayu ini coba buat datang lagi dan memastikan lagi. Akhirnya tanpa persetujuan dari orang tuanya pun, ya orang tuanya kan udah nggak bisa ngelarang lagi,
Gara-gara ya memang si Bayu ini udah nggak bisa yang namanya dilarang lah kalau masalah hal begituan kan. Cuman bisa ngedoain doang. Dan Bayu pergi lagi nih cuy. Dan kebetulannya ketika pergi itu tuh bener-bener didukung dengan yang namanya kayak malam-malam keramat lah, kayak malam Jumat Kliwon gitu kan. Akhirnya pergi lagi tuh. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ketika baru mau masuk ke gunung, awal-awal masuk ke gunung atau ke hutan ini, di batas perbatasan, Bayu ini udah ngerasa bahwa ketika dia memasuki hutannya ini benar-benar jauh berbeda. Baru masuk, Bayu ini udah diserang atau dihantam sama manusia kepala kerbau, diseruduk gitu kan. Tapi walaupun Bayu ini udah diserang, Bayu ini nggak kalah sama sekali. Walaupun di mulutnya itu ngeluarin kayak ya cairan-cairan merah gitu kan coy. Bayu ini cuma natap tajam, loh ternyata masih elu juga ya demitnya. Dan gue bakalan kali ini bakalan gue bikin perhitungan dan beneran bakalan gue musnahin semua di sini. Jalan dan sampai akhirnya si sosok kepala kerbau ini itu bisa diusir walaupun entah kemana pada saat itu gitu kan. Jalan terus dan sampai akhirnya dia si Bayu ini tuh jalan lagi ketemu di tempat pesugihan itu. Tapi kali ini cuy, di tempat pesugihan itu Bayu ini ngelihat sebuah pondokan atau sebuah rumah yang awalnya sebetulnya di situ tuh nggak ada pondokan atau rumah. Bayu ini kayak, oh jadi sekarang lu udah mulai munculin, tampakin atau kediaman lu ya, ini rumah lu. Oke, bakalan gua acak-acak dan bakalan gua rubuhin rumah lo. Tapi sebelum Bayu mau ngerubuhin tuh rumah, ada satu sosok yang keluar. Dan itu tuh lagi-lagi setan yang berkepala kerbau lagi. Dan Demit itu kayak ngerasa marah dan murka. Ternyata Demit itu tuh kesel gara-gara bawahannya atau si dukun siluman ini iya dimusnahin sama si Bayu ini. Kayak ngerasa nggak terima, lu berani-beraninya matiin anak gua gitu kan. Tapi Bayu ini bodoh amat. Ya suruh siapa lu bikin ulah, dan sejak kapan lu jadi penunggu di gunung ini? Sosok itu tuh murka dan marah, seolah kayak kesenangannya tuh diganggu kan. Dan pada saat marah dan murkanya ini bener-bener badannya itu berubah. Jadi kayak yang awalnya kepalanya dong cuman kerbau nih, kepala kerbau, badannya itu bener-bener berbulu dan lambat laun, bener-bener kayak agak berotot cuy. Udah kayak minotaur gitu kan, udah kayak minotaur, udah kayak banteng, tapi kondisinya kakinya dua gitu, udah kayak manusia. Di situ pun Bayu cuman duduk sambil sila. Bayu ini terus-terusan zikir, nggak ngomong apapun. Ya ketika dalam zikirnya ini Bayu ngerasa bahwa badannya itu benar-benar sakit. Seolah kerasa sih badannya itu entah diseruduk, entah ditonjok, entah apapun itu kerasa banget. Tapi cuy, Bayu ini benar-benar nggak yang namanya mundur sesenti pun dari tempat. Dan ketika Bayu badannya itu udah diserangin terus, karena ini juga harus pembalasan, Bayu cuman bisa melek matanya dan ngepelin tangannya itu langsung nonjok atau mukul si sosok tersebut. Pas itu tuh udah ada kayak suara bom lah, kencang banget, keluar gitu kan. Itu bener-bener kencang banget. Nah suara itu tuh sampai kedengeran ke bawah, sampai kedengeran ke kampung gitu. Karena ya warga-warga di kampung itu sempat ngerasa heran pada saat mendengar suara tersebut, kayak, weh apa nih gitu kan. Nah ketika udah ada suara ledakan tersebut, si sosok ini kayak ngerasa ya memang nggak bisa ngelawan si Bayu gitu kan, mau coba kabur. Tapi Bayu ini nggak tinggal diem dan nggak bakalan bikin lolos sosok tersebut. Sosok Demit ini benar-benar dikejar-kejar cuy. Bayangin, biasanya Demit yang ngejar-ngejar manusia kan, kali ini Demitnya yang diburu gitu kan. Benar-benar lari sekencang-kencangnya tuh dikejar. Walaupun memang sebetulnya nggak bisa yang namanya kekejar, tapi Bayu ini yakin dia tahu kemana itu lari. Dan tanpa sadar pun
Bayu ini dibawa ke sebuah kandang yang dimana bisa dikatakan perkumpulan kaum-kaum demit di kawasan tersebut gitu kan. Banyak makhluk-makhluk yang ngadang si Bayu, tapi Bayu tanpa gentar. Pokoknya siapapun demitnya itu bakalan dibikin perhitungan dan bakal dilenyapin. Ada sosok kunti nih cuy, ngadep gitu kan, ada kuntilanak merah nyerang si Bayu, bodoh amat, digampar, keplok gitu kan. Sosoknya itu tiba-tiba hilang. Dan ada lagi yang namanya pocong, di sliding langsung glinding. Ada sosok tuyul dijewer, ada sosok genderuwo dijambak gitu kan. Apalagi ada yang aneh-aneh ditonjok. Sampai akhirnya Bayu ini teriak keluar, nggak usah yang namanya ngumpet dan lu nggak bakalan bisa kabur lagi sekarang. Seolah Bayu ini udah pede bahwa makhluk itu tuh udah nggak bakalan bisa kabur kemana-mana lagi karena memang zonanya cuma di situ doang. Jadi kayak Bayu ini udah paham lah, udah ngerti gitu kan. Dan sosok itu tuh langsung keluar. Tanpa pikir panjang, Bayu lari sekencang-kencangnya dan nerjang. Dalam hati Bayu, kali ini gantian, bagian gua yang nyerang. Bayu itu langsung nonjok dan sosok itu pun langsung kayak kepental lagi dan kayak ambruk. Dan Bayu itu menyengkram dari si punduknya ini cuy. Tek, digusur, ditarik. Sambil ketika ditarik ini dibacain doa dan dirafalin doa gitu kan. Terus diseret, bener-bener diseret. Dan diseretnya ini bener-bener yang namanya entah dibawa kemana gitu kan, bener-bener diseret. Dan sosok ini pun ngerang kesakitan, kepanasan, bener-bener kayak nggak bisa yang namanya ngelawan. Bahkan tangannya Bayu ini dikeplak-keplakin tuh bener-bener nggak bisa dilepasin gitu kan, bener-bener sakit. Dan karena udah nggak bisa nahan sakit, sosok ini pun kayak entah pingsan entah gimana gitu kan, nggak tahu juga nih, namanya setan kok bisa pingsan gitu kan. Ya anggaplah pingsan tuh cuy, bener-bener diseret dan dibawa jauh-jauh dari yang namanya gunung tersebut. Bayu ini bilang, gara-gara lu nih, gunung gua yang biasanya sering didatengin sama warga, sama yang namanya anak kecil dipakai main dan sebagainya, gara-gara ada lu nih gunung tiba-tiba jadi angker. Dan ngapain juga lu datang ke sini? Ini bukan gunung yang seharusnya lu tempatin. Lu boleh nempatin dimanapun asal jangan nempatin di sini. Kayak gua peringatin sekali lagi lu, kalau memang lu datang lagi ke sini, gua tembang nih semua pohon-pohonnya supaya lu nggak berani macem-macem lagi. Dan singkatnya, si Bayu ini cuy, itu jalan entah kemana, tapi ada sebuah tujuan seolah dia udah tahu. Dan jalan entah berapa lama pun, Bayu ini ketemu sebuah rumah. Dan rumah itu bener-bener di pinggiran hutan-hutan lah. Nah di pinggiran hutan-hutan ini Bayu ini ngelemparin. Nah sosok tersebut itu kan sebetulnya gede dan berat juga, tapi Bayu ini kayak seolah punya kekuatan, jadi kayak dilemparin tuh ke rumah, dan ngancurin rumah tersebut. Dan ternyata ketika rumah itu hancur, di situ pun ada sosok dukun. Mulutnya tuh kayak bleberan cairan merah gitu kan, cuman bisa natap tajam doang. Dan ditatap tajam dong sama si Bayu dan dideketin perlahan. Lu udah bikin macem-macem ke kampung gua, dan lu udah bikin juga bahwa tempat kampung gua dibikin yang namanya jadi tempat pesugihan, dan gua nggak bakalan bisa maafin apa yang udah lu lakuin. Bayu ini langsung megang kepala dari si dukun itu dan dibacain doa. Ketika dibacain doa udah selesai, Bayu ini kayak udah, lu pergi nih sama makhluk lu dan jangan pernah balik lagi. Syukur-syukur lu masih bisa hidup, kalau nggak bisa pun masa bodoh, gua nggak peduli. Sambil langsung kayak ngepretin. Dan ketika dikepretin itu lagi-lagi keluar ledakan atau yang namanya dar, kenceng banget tuh pada saat itu. Dan sosok yang ada dua ini termasuk dukunnya, harusnya kan dukunnya manusia gitu kan, tapi entah kenapa ada yang keluar dari badan si dukun ini tuh berubah jadi lepah
cahaya merah pada saat itu kayak langsung ceng pergi gitu aja. Dan si kepala kerbau ini itu pun langsung kayak berubah jadi kepulan asap dan hilang api. Si dukun ini nggak sadarkan diri. Sedangkan Bayu itu masa bodoh dengan sosok tersebut. Karena urusannya udah selesai, akhirnya si Bayu ini pergi lagi. Dan singkatnya, Bayu ini alhamdulillah udah sampai kampung. Dan ketika udah sampai di kampungnya, Bayu ini langsung pingsan dan gak sadarkan diri. Dan singkatnya, Bayu ini tersadar ketika di siang hari. Dan ketika udah sadar ini, akhirnya Bayu ini langsung minta ke orang tuanya untuk ngumpulin semua warga. Ya, orang tuanya ini kan udah bingung kan, kayak ya udahlah nurut aja sama anak. Akhirnya dikumpulin walaupun dengan kondisi Bayu yang tidak memungkinkan, atau bisa dikatakan yang kondisinya sakit gitu. Akhirnya dikumpulin dan Bayu pun bilang, yuk semuanya pergi ke hutan atau ke gunung yang dimana pada saat itu yang lu semua tuh udah bilang angker. Dan diajak semuanya ke situ dan Bayu ini bilang, mastiin lagi, sekarang hutan ini nggak ada yang namanya angker lagi, nggak ada yang namanya akan ada yang aneh-aneh lagi. Ya, perkara penunggu asli sini nggak perlu takut, mereka memang tetap ada, tapi mereka nggak akan yang namanya ganggu bangsa kita. Yang bisa dikatakan ya kita hidup masing-masing dan berdampingan aja. Di situ pun warga tuh kayak antara percaya dan enggak, tapi ya lambat laun juga nanti akan percaya karena Bayu masih punya rencana lain. Singkat cerita pun setelah mereka dibawa keliling ke gunung tersebut gitu kan, akhirnya mereka balik lagi lah. Nah, setelah balik lagi ini, Bayu ini pengen nunggu sampai beberapa hari agak membaikan lah dari situasi dan kondisi badannya ini kan. Nah, sekitaran udah beberapa hari udah sembuh, akhirnya Bayu ini minta ke teman-temannya buat ngelakuin sesuatu hal yang dimana nganter si Bayu buat ke hutan itu lagi, tapi dengan kondisi siang hari. Karena Bayu pun sadar kalau misalkan harus malam hari, Bayu ini ya takutnya teman-temannya ini pada parno gitu kan. Akhirnya jalan, ya temennya juga walaupun agak sedikit nolak, tapi ya udahlah karena mereka juga percaya dengan si Bayu ini. Sampai di tempat keramat ini, tempat keramat ini tuh kayak langsung dipagerin lah supaya gimana caranya tempat ini nggak jadi tempat seperti yang sebelumnya dipakai tempat pesugihan dan sebagainya. Karena apa yang dipercaya sama si Bayu adalah ya tempat ini tuh benar-benar negatif banget. Seolah ya energi di sini tuh jauh lebih banyak, apalagi kalau dipakai yang namanya sesuatu hal yang nggak bener sama si demit-demit atau sama si para dukun itu gitu kan. Ya punya kekuatan magis tersendiri lah bisa dikatakan. Dikasih pasang gitu kan, tek, dibacain doa dan lu harus percaya, kata si Bayu tuh, lu harus percaya ke gua, insya Allah di sini udah nggak apa-apa lagi. Dan Bayu pun langsung ngelilingin gunung tersebut, yang dimana walaupun gunung itu tuh ya luas kan, tapi entah kenapa temennya pun ngerasa heran. Mereka tuh kayak seolah bisa ngelilingin gunung tersebut itu bener-bener cepat. Tapi temennya ini nggak heran sama si Bayu karena tahu lah Bayu ini orang yang seperti apa, dan mereka pun menghargai kayak ya gue tau lah ini manusia bukan orang sembarangan gitu kan. Jadi kayak udah nggak aneh aja ngeliat kejadian kayak gitu. Dan setelah intinya nyegel tuh gunung tersebut dan merasa udah aman untuk warga semua pun, akhirnya Bayu ini bilang ke temen-temennya, lu harus contohin ke yang lain supaya warga lain pun percaya. Ya selama gue masih belum pergi ke Jakarta, ya nanti kita nongkrong-nongkrong aja. Terus kalau misalkan siang ya kita nyari makanan, nyari kayu bakar dan sebagainya itu ke hutan lagi. Mereka semua pun setuju tuh, dan walaupun agak sedikit khawatir. Dan akhirnya setelah obrolan itu pun apa yang diperintahkan sama si Bayu ini dijalani nih sama teman-temannya gitu kan. Dan alhamdulillah ya ada 1-2 walaupun prosesnya itu bisa dikatakan nggak terlalu cepat lah ya. Dan setelah masa akhir cutinya si Bayu ini udah selesai, Bayu pun pulang dan amanat ke semua warga sebelum pulang itu, kalian semua udah nggak perlu khawatir lagi dan nggak perlu yang namanya takut lagi. Ya warga di situ tuh cuman manggut-manggut doang, dan ke orang tuanya juga ya kayak manggut-manggut tanda ngerti doang. Akhirnya Bayu ini pergilah ke ibu kota. Dan ketika udah sampai di ibu kota lagi, Bayu ini sempat kontek-kontekan sama temennya, sama orang tuanya gitu kan. Gimana nih
keadaan di sono apa masih sama atau enggak. Dan alhamdulillahnya sekitaran udah 3 bulan kampung itu tuh kembali normal, dalam kondisi normal yaitu dalam malam hari ya, mulai banyak yang ngaji lagi dan sebagainya. Dan memang hutan itu pun enggak yang namanya angker lagi ya, bukan dalam artian enggak ada penunggunya ya, tetap ada yang namanya pocong, kuntilanak dan sebagainya, cuman bukan seperti kayak yang sebelumnya. Jadi mereka itu udah kayak hidup berdampingan, seolah ya udahlah masing-masing kalau misalnya ngeliat penampakan ya takut mah takut gitu kan, tapi selama mereka nggak nyakitin mah ya udah nggak apa-apa gitu kan. Di situ pun akhirnya Bayu bisa kerja lagi dengan tenang, dan sampai akhirnya kampung Bayu pun akhirnya terselamatkan. Dan mungkin kalian nanya kan, bang itu dukunnya kayak gimana? Lah gue juga gak tahu ya, mungkin udah lenyap atau gimana, nggak paham juga. Karena ya memang pas ngirimin cerita ini juga nggak diceritain lagi itu tentang si dukun tersebut. Ya mungkin ada cerita part selanjutnya atau ada nextnya, ya kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi alhamdulillah cuy, Bayu ini setelah pergi ke Jakarta tuh nggak ada yang namanya ngalamin gangguan, diteror lagi, dapat santet atau dapat teluh gitu kan, nggak ada. Ya karena Bayu ini percaya kalau ibadah lu kuat dan lu yakin lu nggak bakalan bisa yang namanya kena santet atau kena teluh atau teror dari demit. Karena Bayu percaya bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai dan tamat. Ya segala sesuatu yang positif dari cerita ini tuh silahkan kalian ambil cuy. Ya gua lagi seneng nyeritain yang kayak begini. Gue pengen mensuges kalian bahwa kalian mau pergi kemanapun, terutama ya ke gunung, ke hutan, jangan pernah yang namanya takut sama demit. Lawan aja cuy. Kalian agama Islam ya baca doa yang kalian bisa hafal. Terus kalau kalian yang beragama lain pun ya menurut kepercayaan kalian gitu kan. Yang pada intinya nggak perlu takut lah sama demit. Udah tenang-tenang aja, santai-santai aja. Yang bikin bahaya itu adalah ketika kalian melihat setan atau udah tersuges sama sosok perwujudan setan. Yang paling bahaya adalah kalian panik, dan itu yang paling bikin kalian bisa kenapa-napa gitu kan. Ya intinya segala sesuatu hal yang positif dari sini atau dari cerita ini itu silakan kalian ambil, yang negatifnya kalian tendang gitu kan. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.